Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala kembali mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini. Kita mengerjakan sholat isya berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat kita. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama malam hari ini, Bapak Ibu, dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, menjadi sebab datangnya keberkahan, rahmat, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Dan kalau ini adalah amal soleh, Bapak Ibu, kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Matur nuwun. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram berkata, Kitabul Janaiz, ya, kitab jenazah. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ladzi saqata an rahilatih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang terjatuh dari kendaraannya, famata, kemudian meninggal. Apa sabda beliau? Ighsiluhu, mandikan dia, bima'in wasidrin, dengan air dicampur bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaihi, dan kafanilah ia pada kedua pakaiannya. Muttafaqun alaih. Yang dimaksud dua pakaian ini bukan seperti pakaian kita Bapak Ibu, tapi ini adalah orang ihram, berarti pakaiannya adalah bagian bawah yang berfungsi sebagai sarung dan bagian atas yang berfungsi seperti selendang. Itu dua pakaian itu. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Cuma ceritanya begini, ketika salah seorang sahabat itu wukuf di Arafah, dia tuh wukuf di Arafah sambil di atas kendaraannya Bapak Ibu pada saat haji wada. Jadi dia kondisinya lagi ihram, ya lagi ihram, tiba-tiba dia terjatuh
kemudian lehernya patah dan meninggal dunia. Maka Nabi SAW bersabda tadi, ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikan ia dengan air dan bidara, wa kafinuhu fi thawbaihi, dan kafani ia pada dua baju atau pakaiannya, yaitu baju ihram itu Bapak Ibu. Nah, dalam riwayat lain itu ada tambahan wala tuhannituhu, jangan kasih dia wangi-wangian. Nah, berarti kan kalau mayat biasa itu dikasih wangian. Wala tukhammiru ra'sah, dan jangan ditutupi kepalanya, karena orang ketika ihram itu tidak boleh tutup kepala, Pak. Kemudian fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam kondisi bertalbiyah. Ini kelengkapan hadisnya Bapak Ibu. Nah, pelajarannya Bapak Ibu, pelajarannya kita itu diperintahkan segera mengurus mayit, ya. Kalau memang matinya tidak mendadak, itu segera disuruh mengurus mayit. Kemudian ketika ada mati itu jangan cepat-cepat dikuburkan, tapi kita mendatangkan ahlinya dulu. Iki wes mati bener ini sudah benar-benar mati ndak gitu. Kalau memang sudah betul-betul meninggal dunia, ya maka segera diurus, jangan ditunda. Kecuali ketika menunda itu ada maslahatnya Bapak Ibu. Apa misalnya? Misalnya ditunda itu biar yang sholat lebih banyak, yang menyolati lebih banyak, atau menanti kedatangan kerabatnya misalkan, ya. Nah, tapi kalau nggak ada maslahat, maka segera diurus. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu, memandikan mayit itu wajib dengan air, ya. Memandikan mayit itu wajib dengan air, karena Nabi SAW ighsiluhu bima'in wasidr, mandikan ia dengan air dan bidara. Nah, ketika Nabi mengatakan dengan air dan bidara, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mayit ini harus betul-betul bersih, Pak. Ya, mayit ini harus betul-betul bersih, karena Nabi SAW memerintah kita mencampur air dengan bidara. Bagaimana caranya? Bidara itu ditumbuk sampai sampai halus, kemudian dicampur dengan air. Nah, jadi bidaranya banyak, sehingga kan ada letak-letaknya itu, bui-buinya itu. Ini digunakan untuk apa? Untuk memandikan, membasuh kepalanya, kemudian sisanya itu digunakan untuk memandikan jasadnya. Nah, bidara ini Masya Allah Bapak Ibu, keutamaannya itu di samping membersihkan, dia juga menjadikan jasmani kita, tubuh kita semakin padat, gitu loh, semakin padat. Kemudian dibenci sama bakteri, sehingga mayit itu tidak cepat rusak. Itu daun bidara. Jadi bukan untuk ngusir jin saja, gitu. Nah, pelajaran berikutnya Bapak Ibu, kalau air berubah dengan barang suci, maka dia tetap suci, ya. Maka dia tetap suci. Kalau perubahannya misalkan masih lebih mendominasi air, berarti tetap suci dan mensucikan, ya. Nah, kalau seperti ini nih, suci mensucikan enggak? Tapi kalau dibuat wudhu ya eman, ya. Ini suci aja tapi tidak mensucikan, ya, seperti air kopi, ya. Kalau kecampuran kopi dikit itu masih suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah hitam-tam, ya, itu berarti cuma suci saja, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian Bapak Ibu, hadis ini juga menjelaskan tentang wajibnya mengkafani mayit, karena Nabi mengatakan wa kafinuhu fi thawbaihi, kafanilah ia pada dua bajunya. Jadi wajib mengkafani mayit.
Nah, kemudian Bapak Ibu mengkafani mayit, ya, sama mengurus proses penguburannya, ya. Ini kalau perlu biaya itu lebih didahulukan, ya, diutamakan diambil dari peninggalannya itu sebelum yang lain, ya. Jadi ini diutamakan dulu, baru kemudian ketika ada sisanya maka untuk bayar hutang, untuk wasiat, untuk dibagi kepada ahli waris. Itu yang pertama kali dilakukan, nggih. Kemudian pelajaran berikutnya tadi ada hadis tambahan, tidak boleh diapakan, dikasih minyak wangi karena orang lagi ihram, Pak. Orang lagi ihram itu nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh menutup kepala kalau laki-laki begitu. Makanya di sini orang yang muhrim itu ketika dikuburkan, kalau dia laki-laki maka haram menutupi kepalanya. Haram menutupi kepalanya. Kalau perempuan haram menutupi wajahnya, gitu Bapak Ibu. Kemudian Ibnu Daqiqil Id berkata, hadis ini dalilun ala annal muhrim, dalil bahwa orang yang ihram, baik ihram haji maupun ihram apa Bapak Ibu, umrah, idza mata, kalau dia meninggal, ya baqa fi haqqihi hukmul ihram. Jadi ketika dia meninggal Bapak Ibu dalam kondisi ihram, ya, belum tahallul, maka dia itu tetap dihukumi orang yang ihram, begitu Pak. Makanya sama Nabi SAW kan nggak boleh dikasih wangi-wangian, nggak boleh ditutup kepalanya begitu, karena dia masih dalam kondisi ihram. Jadi ketika dia meninggal dalam kondisi ihram ini Bapak Ibu, amalnya itu tidak terputus. Jadi sampai kiamat dia itu mendapatkan pahala ihram. Masya Allah, ini keutamaannya. Makanya kata Nabi SAW, dia nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi apa Pak? Dalam kondisi bertalbiyah. Jadi kalau ada jamaah haji dalam kondisi ihram meninggal di sana, Masya Allah, itu keutamaan gitu loh. Itu keutamaan. Kemudian pelajarannya juga, siapapun yang sudah masuk ke dalam suatu amal soleh, apakah menuntut ilmu, apakah berjihad atau selainnya seperti ihram di sini, dan siapapun yang dia tuh berniat, ya, dengan amal soleh itu ingin mengerjakan sampai selesai, tapi kemudian baru berangkat dikit kok meninggal. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, dia itu sudah mendapatkan pahalanya sempurna Bapak Ibu, dan pahala itu tetap tidak terputus, akan dia dapatkan sampai kiamat. Itulah pentingnya niat, ya. Nah, hadis ini juga menjadi dalil bahwa kalau misalkan ada orang hutang puasa, kan digantikan puasanya kan oleh siapa? Oleh ahli waris. Nah, ini orangnya ihram ketika mati itu tidak perlu digantikan boh keluarganya, boh siapa untuk menyempurnakan manasiknya Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW tidak memerintah seorang pun untuk mengqadha, ya, atau menyempurnakan nusuknya. Yang kedua, ketika dia sudah meninggal dunia, dia ditetapkan dalam kondisinya. Jadi dihukumi seperti orang yang ihram. Makanya dikafani pada baju ihramnya, kemudian tidak boleh diapakan tadi, dikasih wangi-wangian, tidak boleh diapakan ditutupi kepalanya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Dalam sulit gantinya masak daun telo. Insya Allah banyak bidara itu Pak, dan itu bidara itu kalau beli bubuan ada, atau Mas Arif ini suruh nyari bidara lah penggawean sih di apa
mencari buahnya, diambil anunya, daunnya, terus dikeringkan, nanti ditumbuk, nggak tahu di blender atau di apa, kan jadi lembut itu. Banyak bidara itu. Coba jenengan beli online di Tokopedia, Shopee, bubukan serbuk bidara banyak. Dalam berapa lembar itu kalau Mas Arif kena santet, nah itu baru ngambil 7 daun yang masih segar ditumbuk. Nggak apa-apa. Cuma kalau buat memandikan mayat kan butuh banyak. Paling tidak mungkin 5 kilo. Paling tidak itu 5 kilo, banyak kok, Bah. Jenengan beli. Memang kalau beli di sekitar sini nggak mboten enten. Ya, tapi kalau beli online banyak. Ya, kapur barus itu Nabi loh memerintahkannya, bukan dengan kapur barus sih. Memang nanti ada untuk anaknya itu disuruh nyampur kapur barus, kafur, pakai kapur gitu. Tapi di sini beliau lo nggak nyebut kapur barus belas, beliau menyebut bidara. Kenapa? Karena kapur barus kan wangi kan. Karena kapur barus itu wangi dan dia dalam kondisi apa? Ihram. Kalau di sini, ya kalau di sini kan jelas bukan ihram, kalau di sini ya boleh dengan kapur barus, ya. Boleh dengan kapur barus, tapi kalau digabung kapur barus dengan bidara itu jauh lebih baik, Pak. Insya Allah banyak kok kapur barus. Nah, ini kapur barus apa? Bidara banyak, gitu loh. Insya Allah banyak. Cuma kalau di sini orang mandikan pakai apa? Nggak pernah pakai bidara, pakai kapur barus saja. Dalam daun kates. Oh, sabun. Sabun bidara juga ada. Sabun bidara, sampo bidara itu Arif jualan itu. Insya Allah itu semua ada, tapi kalau kesulitan ya yang ada itu aja yang dipakai. Cuma kalau begini ya memang insya Allah di sini sudah begini kan, kadang-kadang orang itu ketika meninggal ketika meninggal itu diurus bukan sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalnya kadang-kadang, makanya kaum muslimin itu perlu ada, Pak, lembaga-lembaga khusus untuk mengurus orang mati. Kalau kayak di Saudi itu kan orang-orang yang ihram itu kan sudah ada maghsalah, ya. Maghsalah itu ya tempat untuk memandikan orang mati. Jadi ghassalatul amwat itu sudah ada. Jadi setiap ada orang mati itu langsung dimandikan di sana, sak nyolatinya segala, tinggal ngubur begitu. Karena kadang-kadang begini, orang nyolati, ya, orang mulai kita memandikan. Sebetulnya untuk memandikan itu kan sudah benar ya ditutupi. Tapi ketika memandikan itu kan dilepaskan pakaiannya, Bapak Ibu, itu tetap ketika dilepas itu posisinya ditutupi dengan handuk. Jadi tidak kelihatan auratnya meskipun yang memandikan sama-sama laki-laki misalnya. Begitu. Jadi jangan kemudian kayak bayi gitu, jadi semua melihat auratnya. Jadi tetap ditutupi baik laki maupun perempuan seperti itu. Nanti insya Allah ada cara memandikan, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu kadang-kadang untuk nyolati, Pak. Sebetulnya untuk menyolati jenazah itu kan cuma imamnya itu berbicara kepada para jamaah kalau mendoakan yang ikhlas, kan gitu. Kemudian kalau ada sangkut paut utang piutang itu nanti menghubungi ahli waris, tolong dimaafkan, wong manusia nggak ada yang salah, nggak ada yang semuanya tukang salah, tukang keliru, nggak ada yang maksum, ya tolong dimaafkanlah kalau ada sangkut paut dan lain sebagainya begitu. Baru kemudian sholat jenazah, ya kan? Sholat jenazah itu 4 takbir, Pak. 4 takbir. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga dan keempat ini yang doa diperpanjang, ya.
doa diperpanjang. Setelah takbir ketiga doa, nanti ada doanya sebagaimana dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbir keempat juga ada doa, cuma biasanya itu kadang-kadang nggak pakai doa para imam itu. Nah, sebetulnya begitu. Mestinya panjang itu berdoa di sini mendoakan mayit, bukan kemudian mari ngono ngirim Fatihah ping piro ping 1000 trikul dan segala macam, gak berangkat gitu. Lelen baca la ilaha illallah berapa kali, ini gak ada sunnahnya Bapak Ibu nggih. Dan ya yang namanya sholat jenazah itu ndak pakai adzan, ndak pakai iqamah. Jadi ini perlu yang sesuai sunnah itu ya apa gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini di lingkungan jamaah Masjid Al-Ikhlas ini sudah ada seperti itu, sehingga ketika ada jamaah itu langsung dia wasiat, engkau sing ngurus aku itu takmir Masjid Al-Ikhlas kan gitu kan. Jadi wis enak gitu loh, sehingga nggak perlu nanti itu nyebar beras kunir, nyebar menerbangkan ayam gitu nggih. Kemudian nanti ketika di kuburan ditalkin barang, padahal Mas Arif biasa keringi nggih, diadani, dikomati, ditalkin, rip engkau nek teko makhluk dua besar-besar gak usah dirip, iku makhluki Allah Ta'ala. Nek kamu ditanyai man rabbuka, gampang jawaban Rabbi Allah gitu. Wong Arif ketika belum dikuburkan itu gak keringi, apa ditutupi lemah. Ngerti loh Bapak Ibu. Jadi ini perkara-perkara yang sebetulnya tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah kadang-kadang ada yang ribut, tumpeng dipangan dipangan saat durungnya berangkat apa dipangan mari pas nak kuburan misalnya begitu. Ya, jadi ini banyak perkara yang mestinya ini kaum muslimin Bapak Ibu itu sama-sama membuat lembaga ya apa sih nanti orang Islam itu bisa diurus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang orang itu jamaah Al-Ikhlas Pak misalnya, tapi ketika sampai di rumahnya wis gak karu-karuan carane gitu. Makanya dipentingkan. Jadi para sahabat dulu itu ketika kondisi sakaratul maut berpesan Pak kepada anak-anaknya. Ya gampangannya berpesan, nah engkau nih Bapak Matius gak usah ditahlili, gak usah pitung dino, gak usah petang puluh dino, gak usah ngene-ngene gitu loh Pak. Itu begitu itu, padahal sahabat itu berpesan seperti itu. Apalagi sekarang jenengan anaknya kadang-kadang gak melu ngaji ya kan, ilmunya fathul jari ini Nabi Muhammad ndak apa-apa, jari ini arif gak karu-karuan. Ada yang namanya arif betul ndak ada, alhamdulillah. Jadi ini dipentingkan Bapak Ibu, dipentingkan bagaimana agar seorang muslim itu ketika meninggal dunia dia diurus sesuai pengurusan yang seperti diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru setelah itu utang-utangnya. Kalau masih ada harta warisan yang diwaris, yang dibagi, pembagiannya secara Islam Pak, jangan laki perempuan podoai, jangan zalim, itu tidak boleh. Itu sama dengan kita itu tidak menerima syariat Allah Ta'ala dalam hal warisan. Itu bisa dikatakan kafir loh. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lain? Sholat zakat nerimo tapi masalah warisan tidak mau, kok enak ibu kome oleh sakmene, kok enak aku kome oleh sakmene. Iki sing membuat syariat warisan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kok sampean nggak terima, sapa peyan kan gitu kan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang pakai perasaan iki lho wong bapak ge buru mati enggak. Nah, jadi sebetulnya ketika ada mati nah segera diurus Pak. Kebanyakan itu gak nang diurus, tiba mati disian meneh ono maneh sing mati kan tambah numpuk-numpuk itu zalim. Nggih, zalim. Jadi orang mati itu nang segera dibagi harta warisannya biar dia itu matinya enak gitu loh.
matinya itu enak, wis gak ono masalah meneh. Jadi kalau sebetulnya ahli waris itu kalau memang mereka kasihan kepada mayit, peninggalannya segera diwaris. Ya syukur-syukur kalau anak wis kita nggak usah perlu warisan, yang ditinggalkan bapak diwakafno wae. Dia bangun masjid atas nama bapak, itu jauh lebih bagus lagi gitu. Dan panjenengan yang ikut ngaji, andaikan nggak dikei bagian warisan ndak popo, gak rezeki nih, insya Allah diganti Allah Ta'ala dengan yang lebih baik gitu Pak. Berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat itu hendak memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka bertanya-tanya Pak, wallahi demi Allah, mana diri kita tidak ngerti, nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla, kita menelanjangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita menelanjangi orang-orang mati kita atau tidak. Nah, ini membuktikan bahwa orang mati itu ketika dimandikan maka ditelanjangi. Cuma tadi Pak, ditelanjanginya kapan? Bagaimana? Jadi sebelum dilepas semua bajunya itu diambil handuk yang seperti pokoknya nutupi aurat lah, ya, nutupi ini jasadnya gitu, begini, baru kemudian digunting, seret gitu loh. Bukan kemudian koyok pitik dipreteli ngoten Pak, dibubuti rambutnya mbes kayak bayi ngono. Bukan seperti itu. Memang ditelanjangi iya, tetapi ditelanjanginya diambil pakaiannya itu, dilepas itu, tetap ditutupi handuk begini sehingga auratnya apa? Tidak kelihatan. Auratnya tidak kelihatan. Kalau misalkan suami istri sih tidak menjadi masalah. Suami sama istri kan boleh melihat aurat kan. Jadi jenengan Mas Arif ya, podo-podo lanangi boleh ndak ndelok auratnya Mas Mahfud? Ndak boleh. Sebaliknya juga ndak boleh. Nah, ketika meninggal juga sama seperti itu, kecuali suami istri. Gitu Bapak Ibu nggih. Jadi hukum asal orang mati itu dilepas semua pakaiannya. Dan nanti ada cara-caranya juga ya. Jadi di ini lehernya misalkan diangkat, dipelurut gini, dipastikan sampai nggak ada yang keluar, bersih gitu kan. Ya, pelan-pelan keluar, pelan-pelan keluar gitu Bapak Ibu nggih. Nah, pelajarannya di sini sebelum nggih, hadits ini sebetulnya ada riwayat yang lebih lengkap. Jadi dalam riwayat Abu Dawud itu Bapak Ibu, para sahabat itu bertanya-tanya, berselisih. Gimana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi perlakuannya beda dengan selain beliau gitu kan. Nah, ketika mereka bertanya-tanya seperti itu, tiba-tiba Allah Ta'ala membuat mereka semua tertidur Pak. Nggih, ketika mereka tertidur itu rupanya ada yang ngomong di pinggir pintu sana itu, ya, dia mengatakan igsilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh, mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tetap mengenakan pakaiannya. Yaitu siapa? Yang jelas dia bukan Mas Arif, bukan Mas Mahfud Pak. Kemungkinan malaikat Jibril ya. Jadi yang ngomong seperti itu. Jadi ini dalil bahwasanya yang paling utama mayit itu ketika dimandikan diapakan? Dilepas semua pakaiannya. Nggih. Kemudian dianjurkan juga dimandikan di atas tempat tertutup Bapak Ibu, di dalam tempat tertutup. Seperti itu. Jadi nggak ada yang melihat gitu loh. Kemudian hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan yang tidak dimiliki selain beliau. Nah, waktu itu yang memandikan siapa? Yang memandikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dibantu oleh Abbas, dibantu dengan kedua putra Abbas namanya Fadl sama
bukan kedua. Jadi semua putra Abbas itu membantu pemandian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Fadl, ada Qutham, ada Usamah bin Zaid, ada Syakron. Syakron ini dulu budak yang dimerdekakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah itu ngomong begini, lawistaqbaltu min amri mastadbartu. Artinya kalau misalkan kejadian dulu itu bisa diulang kembali gitu loh ya, ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu. Tiada yang memandikan Rasulullah kecuali istri-istri beliau ya gitu. Jadi istri boleh memandikan suami, suami boleh memandikan istri. Nah ini pengecualian karena suami istri, beda dengan kalau tadi laki-laki sama laki-laki. Kalau laki-laki sama laki-laki boleh memandikan Pak, tetapi tetap ketika membuka bajunya itu diselimuti ya dengan handuk atau apa begitu. Tapi kalau suami istri tidak pakai selimut, tidak apa-apa, karena memang ketika hidup kan boleh saling memandang aurat kan. Laki-laki sama laki-laki, meskipun sama laki-laki tidak boleh sampai melihat aurat saudara sampai meskipun laki-laki ya kan. Nah ketika meninggal juga seperti itu Bapak Ibu. Sekarang hadis berikutnya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Tidak ada nggih? Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat berkata, dakhala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami ya ke ruang pemandian. Wa nahnu nughassilu ibnatahu, ketika kami mau memandikan putri beliau. Faqala, beliau bersabda, ighsilnaha thalathan. Nah ini tata cara memandikan Bapak Ibu. Ighsilnaha thalathan, mandikanlah kalian wahai para wanita putriku ini 3 kali, au khamsan 5 kali, au aktsara min dzalika, atau lebih dari itu. In ra'aitun dzalika, kalau menurut kalian itu lebih baik. Jadi memandikan mayit itu Nabi nggak bilang 1 kali, tapi berapa kali? 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu kalau menurut kalian masih perlu. Nah dengan apa ini Bah? Bima'in wasidrin, dengan air dan bidar. Kenapa bidara? Karena yang dimiliki bidara itu tidak dimiliki kapur barus. Coba sekarang orang-orang yang yang kena sihir itu ketika mandi misalnya kan, ngapunten, kan ada di antara jenis sihir itu Bapak Ibu, itu kadang-kadang suami itu tidak bisa menggauli istrinya. Jadi ketika di luar begitu bangun terus, barang ketemu istrinya langsung turu wae gitu loh. Itu ada Pak. Nah, itu caranya ya apa? Caranya itu mandi dengan air bidara. Loh, ini kalau diganti dengan kapur barus gitu tidak ada saya ngomong begitu. Pasti bidara itu loh Bah. Makanya jangan diganti-ganti Bah. Bidara. Enggak ada Ustaz, ada banyak. Coba jenengan nanti habis ini, jangan sekarang, browsing cari bidara serbuk, bubuk bidara, banyak di Tokopedia, ndak mahal kok. Timbangan jenengan golek dhewe, metiki dhewe, mepe dhewe, blender dhewe kan tambah lama, nggih. Tuku wis cepak gitu, insyaallah begitu. Bima'in wasidrin, dengan apa? Air dan bidara. Waja'alna fil akhirati kafura. Nah ini baru jadikan pada pemandian terakhir airnya dicampur dengan kapur. Au syai'an min kafur, atau sedikit dari kapur barus Bapak Ibu. Barus itu kan daerah di Aceh kan, Barus itu daerah di Aceh. Makanya karena terkenal dengan membuat kapur barus, kapur ini dinisbatkan kepada
barus. Jadi semua kapur pasti barus. Padahal mereka swallow, mereka dahlia ya kan? Gitu. Kapur barus. Falamma farogna, ketika kami sudah selesai memandikan, adzannahu, kami memberitahu beliau. Sampun mantun Nabi gitu kan. Fa'alqa ilaina hiqwahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami sarung beliau. Ya, kan habis dimandikan diapakan? Dikafani kan? Itu mereka para wanita yang memandikan putri beliau memberitahu Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Sarung beliau. Faqala, beliau mengatakan, asyirnaha iyahu, jadikan kain ini syiar baginya. Syiar itu apa? Syiar itu adalah kain yang langsung menempel ke tubuh, itu namanya syiar, bukan syiar yang syiar Islam, enggak, bukan syiar itu. Jadi asyirnaha iyahu ini jadikan ini adalah baju dalam yang langsung nempel ke badan, itu namanya syiar. Ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain tentang tata cara pemandian. Nah ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa panjenengan semua ini harus bisa memandikan. Jangan sampai ada orang tuanya mati, anaknya gak bisa memandikan, lah lucu sih. Setiap muslim itu harus bisa memandikan mayit, harus bisa mengkuburkan mayit. Coba kalau panjenengan nok Gaza ngono, ya opo, ya langsung bendino mati, bendino. Jadi harus bisa ngeduk dewe, harus begini begitu gitu. Jadi setiap muslim itu harus bisa melakukan ini sendiri. Ini diajari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memandikan, jadi nggak ambes pas ono mati repot-repot golek mudin sana mudin sini, padahal mudine gak tau ngaji ya kan, gitu Pak. Jadi harus ngerti panjenengan itu, engko itu bae dulure mati wis goleki sapa. Iya nek lembaga langsung dibawa ke sana kayak di Saudi gitu enak. Nah, di sini nggih. Ya paling tidak apa tadi, lembaga atau masjid itu punya sendiri yang terlobah dibuat ya opo gitu, sehingga memfasilitasi para jamaah. Misalkan ada yang meninggal, ini diurus sesuai dengan pengurusan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam riwayat lain Nabi mengatakan ibda'na bimayaminiha, ketika memandikan itu mulailah dengan anggota-anggotanya yang kanan, wa mawadhi'il wudu'i minha, dan anggota-anggota wudunya. Ini keutamaan bagian kanan, juga keutamaan anggota wudu. Anggota wudu itu mana? Wajah, kepala, kedua tangan, kedua kaki, itu anggota wudhu. Wa fi lafdzin lil Bukhari, dan pada lafadz Bukhari, kalau ini kan perempuan, fadhafarna sya'roha thalathata qurun, maka kami kelabang rambutnya itu menjadi 3 kelabang. Fa'alqainaha khalfaha, maka 3 kelabang itu kami letakkan di belakangnya, jadi di kelabang ditaruh di belakang. Ini tata cara memandikan mayit. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yang meninggal ini siapa? Putri Nabi yang mana? Putri Nabi yang bernama Zainab, ya, Zainab binti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing para wanita yang memandikan putri beliau. Di antaranya adalah Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini termasuk wanita yang ikut memandikan jenazah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diajari cara memandikan mayit itu seperti ini loh, gitu. Karena memandikan mayat itu hukumnya wajib, kecuali orang yang mati syahid. Jadi kalau mati syahid itu tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan, Bapak Ibu langsung dikuburkan,
bagaimana kondisi dia meninggal dunia. Itu keutamaan orang yang mati syahid. Kemudian yang wajib Bapak Ibu, kalau wanita yang meninggal tidak boleh memandikannya kecuali wanita juga. Laki-laki juga seperti itu, kalau meninggal yang memandikannya adalah laki-laki. Sama caranya, kalau yang memandikan wanita tetap seperti laki-laki tadi, ya ditutupi anggota tubuhnya, jadi biar tidak kelihatan auratnya. Kecuali suami istri itu tidak menjadi masalah. Kalau misalkan dilepas semua bajunya melihat auratnya tidak apa-apa. Suami istri atau budak kepada majikannya, budak kepada majikannya. Cuma ini budak laki-laki kepada majikan perempuan, karena kan beda hukumnya. Budak laki-laki kepada majikan perempuan itu bisa seperti suami istri. Tapi kalau budak laki-laki kepada majikan perempuan tidak bisa disamakan, ya, jangan disamakan Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu tadi boleh saling memandikan. Kemudian laki dan perempuan boleh memandikan anak yang umurnya di bawah 7 tahun, ya. Jadi laki-laki maupun perempuan boleh memandikan anak yang umurnya di bawah 7 tahun, baik laki maupun perempuan. Memegang auratnya pun boleh. Kenapa? Karena anak di bawah 7 tahun itu belum mempunyai aurat, ya, jadi nggak masalah. Di sisi lain, ketika putranya Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal dunia, itu dia kan masih berapa bulan umurnya, itu dimandikan para wanita gitu loh. Jadi anak yang di bawah umur 7 tahun itu belum memiliki aurat. Ini kesepakatan ulama Bapak Ibu. Kemudian di sini tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika kita memandikan mayit, memandikan bukan gosok-gosoknya, goyangnya gitu loh. Berapa kali? 3 kali, 5 kali atau lebih daripada itu kalau diperlukan, gitu loh Bapak Ibu. Kalau misalnya kotorannya kok masih keluar terus, masih netes segala macam, jadi dicuci terus sampai berhenti. Ya, sampai berhenti. Ya, jadi sampai bersih. Nah, kemudian yang paling utama, kalau kita selesai memandikan, itu paling tidak pemandian terakhir itu bilangannya adalah berapa? Ganjil. Ya, apakah 3, 5, 7 begitu. Kemudian dikatakan di sini an yakuna ma'al ma'i sidrun. Hendaknya bersama air itu ada campuran bidara. Kenapa bidara? Li'annahu yunaqqil jasad. Di samping bidara itu membersihkan jasad, dia juga menjadikan jasad padat. Ya, Pak, nggak guyur-guyur gitu loh Bapak Ibu. Panjenengan kan tahu gudir kan, tahu gudir ya? Iya. Itu kalau kebanyakan air lah guyur-guyur. Tapi kalau kurang air kan padat keras. Nah, gampangannya bidara itu menjadikan tubuh itu padat gitu loh Bapak Ibu. Itu keutamaan bidara yang tidak didapatkan pada yang lain. Subhanallah Bapak Ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukti kenabian beliau. Jadi beliau itu ketika berbicara itu tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah Ta'ala, termasuk bidara. Kalau jenengan tidak percaya, coba bawa bidara ke lab diuji lah benar seperti itu. Tahu kayu siwak? Tahu kayu siwak? Yang disebut siwak itu loh Pak. Itu ada penelitian direndam di air. Kemudian ada air itu banyak bakteri, banyak macam-macam bakteri jahat ya. Itu dikasih setetes air rendaman siwak tadi itu hilang semua, mati itu. Kalau nggak mati itu nyengkre. Subhanallah gitu loh. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai seorang muslim itu Bapak Ibu mestinya itu bangga. Kita punya Nabi, Masya Allah, yang semua ucapannya itu benar,
Padahal pada zaman itu tuh belum ada pengetahuan seperti itu gitu. Ketika dibuktikan sekarang, ya Allah kok bener semua gitu loh. Makanya di antara hikmah perang Yahudi sama Palestina ini kan banyak orang-orang kan masuk Islam, Pak. Mereka baca Quran gitu loh. Baca Quran, kemudian Allah menjelaskan bahwa ada lautan itu yang nggak nyampur, ya kan? Ya nggak nyampur, ini tawar, ini asin, nggak campur gitu. Mereka tahu ada itu, tapi kok di Al-Quran sudah ada sejak kapan? Sejak 14 abad yang lalu. Ini nggak mungkin ada, kita baru tahu sekarang, ya kan? Kok sudah ada sejak itu? Akhirnya mereka masuk Islam karena tahu ini bukan dari manusia, ini pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Pak. Oke. Pelajaran berikutnya, air kalau dia berubah dengan bahan yang suci maka dia tetap suci. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian tadi dikatakan di sini pada basuhan yang terakhir airnya dicampur dengan bidara. Dengan apa? Kopi. Dengan kapur barus, ya, dengan kapur barus. Kemudian memulai memandikan itu anggota-anggota yang kanan, juga anggota-anggota wudhu, Bapak Ibu. Dan kalau dia perempuan, afdolnya apa? Diapakan? Dikelabang menjadi 3. Terus haram, Bapak Ibu, mayat digundul, ngapunten, mayat dipotongi kukunya, dicukur brengosnya, dan mohon maaf mungkin dicukur rambut kemaluannya, tidak boleh, haram. Kenapa? Karena kan melihat aurat. Tapi kalau yang melakukan suaminya atau istrinya tidak apa-apa. Ini suaminya tapi sudah bercerai, tidak boleh. Oh, bercerai, nggih. Gitu. Dalam masuk rujuk kemarin mati rip-rip. Ya tidak boleh, ya. Nggih, semale kok rujuk be. Nggih. Jadi orang yang memandikan mayit itu wajib menutupi aurat mayit, Bapak Ibu. Nggih, wajib menutupi aurat mayit. Hadisnya begini, Nabi SAW bersabda, jadi mayit itu kan punya aib kan, kita juga punya aib. Aibnya itu mungkin onok tatone, apa gitu kan. Nah ini yang tahu kan cuma orang yang memandikan mayit. Ya syukur-syukur kalau yang diketahui itu kebaikan, Pak. Kalau kebaikan disampaikan kepada orang tidak apa-apa. Tapi kalau keburukan jangan. Kalau keburukan itu Nabi mengatakan man ghassala mayyitan, barang siapa memandikan mayit, wa adda fihil amanah, kemudian dia menunaikan amanatnya, ditutupi aibnya, walam yansyur aibahu, dan tidak membongkar aibnya, balasannya apa? Kata Nabi SAW, kharaja min dzunubihi, dia keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Itu kalau mayit ini, orang yang memandikan mayit itu menutupi aibnya, Pak. Kalau buruk, kalau kebaikan disebarkan tidak apa-apa. Seperti Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan Ali Zainal Abidin. Itu ketika orang yang memandikan kan kok ngapal pundake gitu. Perasaan ini bukan tukang pikul yang di Bungurase, ya kan? Iya, sing biasanya kan bawa-bawa. Perasaan dia juga bukan tukang mencari belerang di Gunung Welirang, kan pagi berangkat naik, ya, sore itu turun bawa belerang, ya, gitu. Apa kan ngapal, Pak? Ini perasaan bukan kok ngapal gitu. Ditanyakan kepada istrinya, rupanya dia tiap malam itu apa yang dilakukan? Mengambil gandum, Bapak Ibu, pokoknya tepung dibagi-bagi kepada setiap orang miskin di kota Madiun. Dalam, Bu? Di kota Madinah.
Saya tadi ngomong apa? Nggih. Di kota mana? Di kota Madinah. Jadi dia itu punya data, Pak. Jadi punya daftar nama semua orang miskin di kota Madinah. Dan orang miskin itu niku memang nggak bisa metek ta, HP anyar ta ya opo. Nggih. Dan setiap orang miskin itu, Pak, Masya Allah ya, itu ndak tahu sopo sing ngekei sodakoh itu gitu. Baru ketahuan siapa pelakunya setelah dia meninggal dunia. Jadi orang-orang miskin itu ngomong begini, kita itu tidak mengetahui sedekah sir, sedekah rahasia, sedekah sembunyi-sembunyi itu nggak tahu dari mana kecuali setelah meninggalnya Ali Zainul Abidin ini. Ya, jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oh, rupanya ini pelakunya gitu. Ini perbuatan baik kan tidak apa-apa, Pak. Ini perbuatan buruk, naudzubillah gitu kan ya. Gitu loh. Jadi kalau keburukan ditutupi, sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Insya Allah begitu. Kita semua punya aib, Pak. Kita tidak suka kalau aib kita dibongkar-bongkar. Nah, kalau sampean tidak suka aib sampean dibongkar, maka aib orang itu juga tutupi. Nggak ada yang seperti malaikat, kita itu nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Cukup sampai di sini, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo Bu. Nggih. Nggih. Kalau rambutnya pendek ya apa? Sekarang itu kan banyak perempuan sing wegah kalau rambutnya panjang-panjang, wegah keramas, wegah metani nek ketemu ya kan. Iya, jadi rambutnya itu pendek kayak laki-laki boleh, cuma pendeknya itu jangan persis seperti laki-laki, Pak Bu, nggih, karena ya ndak boleh perempuan tasabuh dengan laki-laki, laki-laki tasabuh dengan perempuan ndak boleh. Pendek tapi ya tetap seperti wanita lah. Nah itu ya apa? Apakah dikelip, dikelabang? Ya, yon boten dikelabang, ya, boten dikepang. Yang jenengan enaknya ya apa gitu loh. Ya enaknya ya apa. Nggih. Jadi dikepang tadi itu karena panjang. Karena panjang. Cuma nggih begini Bu, jenengan kan punya suami. Tanya suami dulu, Mas iki oleh tak potong. Nah, ini suami jenengan senang rambut panjang ya jangan dipotong. Gitu loh. Nggih. Ini digundul tambah nemen lah. Nggih. Ndak boleh. Ya kecuali kalau semoga Allah melindungi kita semua dari penyakit ini kan, kadang-kadang kanker ya, kemudian disinar kan rontok semua rambutnya itu. Nggih. Ya, insya Allah begitu Bu. Yang lain ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Nggih. Nggih. Dalam yang meninggal punya kesalahan terus sebentar, kerabatnya itu minta maaf kepada orang yang disalahi gitu kah? Nggih. Misalkan begini, Arif meninggal dunia, punya kesalahan kepada Mas Mahfud gitu nggih. Nah, nanti kemudian bu istrinya Arif, bu adiknya Arif itu minta maaf kepada Mas Mahfud gitu tak? Pertanyaannya apa? Duh, nggih sudah lepas kalau Mas Mahfud itu memaafkan. Nah, ini tidak ya tidak. Nah, misalnya utang 1 juta misalkan. Nah, itu ya kalau pengen dimaafkan ya dilunasi dulu hutangnya. Gitu loh. Nah, ini dimaafkan tapi tidak nyar utangnya ya nggak dimaafkan.
gitu. Tapi kalau selain itu misalnya pernah gojlok, pernah apa cuma gini ibu-ibu nggih, ahli waris itu memang harus bertanggung jawab bagaimana si mayit ini harus tetap tenang di sana. Nggih. Karena apa? Karena kalau dia benar, kemudian jenengan, wah kono buktine nggak mau nyauri, itu sakno si mayit meskipun dia penghuni surga, meskipun dia mati syahid itu ndak bisa masuk surga gara-gara utang gitu loh. Jadi wis mending kita ngalah ndak apa-apa, nanti kalau dia mbujuk urusan dia, yang penting ini si mayit ini nyaman di sana, bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada tanggungan. Dan kita juga seperti itu. Kalau kita mati kan ndak tahu, Pak. Makanya kalau bisa itu nek meninggal jangan punya hutang, baik berupa materi maupun hutang berupa maknawi. Pernah ngerasani iki, mitna ini, dolimi ini, itu bahaya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi, barang siapa memiliki kedoliman kepada saudaranya, min malin au irdin, baik berupa harta maupun kehormatan, fal yatahallalhu minhul yaum, nang jaluo kehalalan kepadanya saiki. Nggih. Jangan ditunggu mben, jangan ditunggu minggu depan, saiki. Siapa yang menjamin sampean kok turu meneh iso melek meneh, iya kan? Nah, nek misale gak balik ya apa ayo gitu. Insyaallah begitu Bapak Ibu, wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.